Halo, perkenalkan nama saya Herlina Beatrice Yures dari kelas 2021F. Saya mahasiswa Unika Santo Paulus Ruteng, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang pandangan saya berkaitan dengan aborsi, hukuman mati, dan eutanasia. Aborsi adalah tindakan medis untuk mengakhiri kehamilan sebelum janin mencapai terhadap kehidupan yang dapat bertahan di luar rahim. Alasan aborsi bisa sangat beragam, termasuk faktor medis yang membahayakan ibu atau janin, maupun alasan pribadi dan sosial. Aborsi menjadi isu yang kontroversi karena melibatkan peradaban, etika, moral, hukum, dan agama terkait hak hidup dan hak atas tubuh. Aborsi seringkali menjadi topik yang sensitif karena melibatkan banyak faktor seperti hak atas tubuh perempuan, hak janin untuk hidup, serta aspek kesehatan fisik dan mental. Bagi sebagian orang, aborsi dianggap sebagai hak yang harus dimiliki oleh perempuan atas tubuh mereka, terutama dalam situasi tertentu seperti kehamilan akibat pemerkosaan atau jika ada risiko kesehatan yang mengancam nyawa ibu. Namun banyak pula yang melihat aborsi sebagai tindakan yang melanggar nilai moral, terutama karena dianggap mengakhiri kehidupan janin yang belum lahir. Perspektif agama umumnya menentang aborsi karena diyakini bahwa kehidupan dimulai sejak konsepsi, meskipun terdapat perbedaan dalam interpretasi kapan sebenarnya kehidupan dimulai. Menurut pandangan saya, aborsi tidak harus dilakukan, akan tetapi alangkah baiknya dilakukan pertimbangan sebagai opsi dalam situasi tertentu, misalnya saat kehamilan mengancam nyawa ibu atau terjadi karena kekerasan seksual. Dalam situasi ini, beberapa sistem hukum dan kompleks pendukung hak perempuan mengizinkan pilihan aborsi sebagai hak atas tubuh. Namun, penting untuk mempertimbangkan alternatif dan dampak yang lebih luas dari tindakan aborsi, termasuk dukungan sosial bagi ibu hamil yang mungkin mempertimbangkan pilihan lain. Yang artinya, aborsi tidak harus dilakukan, akan tetapi mencari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah yang sedang dialami oleh ibu hamil tersebut. Hukuman mati adalah bentuk hukuman yang dilakukan dengan mengeksekusi atau menghilangkan nyawa seseorang yang dinyatakan bersalah atas tindakan pidana tertentu, seperti pembunuhan atau kejahatan berat lainnya. Beberapa negara masih menerapkan hukuman mati, sementara yang lain menganggapnya melanggar hak asasi manusia. Hukuman mati adalah bentuk hukuman yang dilakukan untuk mengeksekusikan atau menghilangkan nyawa seseorang yang dinyatakan bersalah atau melakukan tindakan pidana berat lainnya. Beberapa negara masih menerapkan hukuman mati, sementara yang lain menganggapnya melanggar hak asasi manusia. Debat mengenai hukuman mati seringkali mencakup aspek keadilan, hak asasi manusia, pencegahan kejahatan, dan nilai kemanusiaan. Menurut pandangan saya, hukuman mati tidak harus dilakukan,
karena dapat melanggar hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup. Hukuman mati tidak menjadi dasar untuk merubah tindakan kejahatan yang dilakukan manusia. Alangkah baiknya, hukuman mati dilakukan harus dipertimbangkan secara optimal agar orang yang terlibat dalam tindakan ini tidak mengalami trauma yang dapat mengganggu hidup. Eutanasia. Eutanasia adalah tindakan mengakhiri kehidupan seseorang secara sengaja untuk mengurangi penderitaan akibat penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau kondisi medis yang sangat menyakitkan. Eutanasia bisa dilakukan atas permintaan pasien atau oleh pihak lain dengan persetujuan hukum. Tindakan ini juga kontroversial karena menyangkut hak individu untuk mengakhiri hidupnya, serta perdebatan etis, agama, dan hukum terkait konsep kematian dengan martabat. Menurut pandangan saya, eutanasia tidak harus dilakukan. Meskipun tindakan ini dapat mengurangi penderitaan penyakit yang dialami seseorang, akan tetapi tindakan ini adalah salah satu tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Karena bagaimanapun, semua manusia pasti akan mengalami kematian. Karena saya percaya bahwa kematian manusia ditentukan oleh Sang Pencipta. Biarkan penderitaannya berakhir dengan sendirinya melalui kematian atas dasar Pencipta, yaitu Tuhan sendiri.